Xi'an, kota yang kaya akan sejarah, menyimpan jejak yang telah berakar sejak abad ke-7. Aku memulai perjalanan dari Drum and Bell Tower, dua kawasan bersejarah yang menjadi titik pusat kota. Dari sini aku berjalan kaki menyusuri Muslim Quarter, sebuah kawasan yang dipenuhi oleh pedagang muslim yang telah berjualan turun-temurun. Ada aroma khas makanan Cina, daging kambing yang dipanggang, roti panggang yang renyah yang menguar di udara, menciptakan suasana yang unik dan hidup. Setiap sudut jalan membawa cerita tentang akulturasi, keberagaman, dan Islam yang telah bersemayam di tanah Tiongkok. Setelah melewati keramaian Muslim Quarter, aku sampai di pintu gerbang The Great of Mass of Xi'an atau Huajuie Xiangse. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga simbol keberlanjutan dan penerimaan Islam di Tiongkok lebih dari 1000 tahun. Untuk turis non-muslim, tiket masuk ke masjid ini seharga 25 yuan, tetapi bagi muslim, pintu masjid terbuka tanpa biaya. Ini adalah bentuk penghormatan yang diberikan oleh komunitas muslim setempat kepada sesama muslim dari seluruh dunia. Masjid Agung Xi'an berdiri di atas lahan yang dahulu merupakan biara Buddha pada tahun 742. Namun, seiring dengan masuknya Islam ke Tiongkok melalui jalur perdagangan dan diplomasi, tempat ini berubah fungsi menjadi masjid. Pada masa dinasti Yuan, bangunan ini direnovasi agar sesuai dengan kebutuhan umat muslim. Dan di masa dinasti Ming, Kaisar Hongwu turut memberikan dukungan terhadap perkembangannya. Ada salah satu tokoh muslim yang terkenal dalam sejarah Tiongkok, Laksamana Cheng He atau yang kita kenal Cheng Ho, juga berperan dalam memperkuat keberadaan Islam di sini. Masjid ini memiliki struktur yang sangat unik, tidak seperti masjid di Timur Tengah yang seringkali memiliki kubah dan menara yang menjulang tinggi. Di Indonesia juga mungkin ada ya yang berkubah. Tapi Masjid Agung Xi'an mengadaptasi gaya arsitektur tradisional Tiongkok. Gerbang pertama dihiasi ukiran batu yang rumit, mencerminkan keahlian seniman lokal yang mengadaptasi motif Islam ke dalam seni tradisional Tiongkok. Saat memasuki halaman kedua, aku menemukan gerbang batu 3 rongga yang berfungsi sebagai pintu masuk utama ke bagian dalam masjid. Di tengah halaman ketiga, terdapat sebuah bangunan segi 8 yang dikenal sebagai menara pemeriksa hati. Bentuknya yang menjulang tinggi sering disalahartikan sebagai menara adzan. Padahal, bangunan ini lebih berfungsi sebagai simbol kebijaksanaan dan refleksi spiritual. Puncak perjalanan ini adalah ruang sholat utama yang berada di halaman terakhir. Bangunan ini memiliki atap bergaya khas Tiongkok, dihiasi ubin kaca biru yang melambangkan status tinggi dalam hierarki arsitektur kekaisaran. Ruangan ini luas, mampu menampung lebih dari 1000 jamaah, dengan ukiran kaligrafi Islam yang terpahat di dinding langit-langit. Di bagian barat ruang sholat terdapat mihrab yang menandakan arah kiblat, tempat umat muslim beribadah dengan khusyuk. Berjalan keluar dari tempat beribadah, aku bertemu dengan turis-turis dari berbagai negara, dan aku kembali menyusuri Muslim Quarter. Kini, aku memandang lingkungan ini dengan perspektif yang lebih dalam.
Islam di Cina bukanlah suatu yang baru atau asing. Sejak abad ke-7, agama ini telah hidup berdampingan dengan budaya Tiongkok, beradaptasi tanpa hilang esensinya, dan juga berdampingan dengan komunitas Muslim Hui. Mereka adalah contoh nyata bagaimana Islam dapat berkembang dalam berbagai konteks budaya tanpa kehilangan identitasnya. Keunikan Islam di Cina tercermin dari berbagai aspek, mulai dari arsitektur masjid yang menyerupai kuil-kuil tradisional, hingga makanan halal yang memiliki cita rasa perpaduan antara Cina dan juga Timur Tengah. Di tengah modernisasi yang pesat, komunitas Muslim di Cina tetap mempertahankan tradisi mereka dengan kuat. Makanan halal, pakaian khas mereka, peci dan juga jilbab yang mereka kenakan, dan juga kegiatan keagamaan masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu hal yang paling mengesankan adalah keramahan mereka. Saat aku melewati lorong masjid, ada pengurus masjid yang menyuruh aku untuk berbuka bersama. Dia menyuruhku sampai 3 kali dan aku bilang aku ingin melihat masjid terlebih dahulu. Ada juga beberapa pedagang yang menyapaku dengan sangat ramah, bertanya apakah aku seorang Muslim. Ketika aku mengangguk, mereka langsung menawarkan dagangan mereka sebagai bentuk persaudaraan. Mereka juga bertanya-tanya dari mana aku berasal. Ada perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah Islam telah menjembatani perbedaan bahasa dan budaya, menyatukan hati dalam satu keyakinan yang sama. Islam di Cina, meskipun menghadapi berbagai tantangan, tetap bertahan dan berkembang. Keberadaannya yang telah berusia lebih dari 1000 tahun membuktikan bahwa agama ini memiliki akar yang dalam di negeri Cina. Perjalanan ke Xi'an dan mengunjungi The Great Mosque telah membuka mataku bahwa Islam bukan hanya tentang ritual, tapi tentang adaptasi, toleransi, dan keberagaman. Aku meninggalkan Muslim Quarter dengan hati yang penuh rasa syukur. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa Islam tidak terbatas dari mana kita berasal, tetapi juga bagaimana nilai-nilai Islam hidup dan beradaptasi di berbagai belahan dunia, termasuk di tanah Cina yang penuh dengan sejarah. Sekian untuk video kali ini. Kita lanjut cerita kita di video selanjutnya. See you.